Perkenalkan nama saya Davin Suryawijaya gitu ya. Saya salah satu member gitu ya di teman-teman Equipping the Leader dengan Kak Andreas, dengan Kak Siska, dan teman-teman yang lain. Nah, senang sekali malam ini boleh dapat kepercayaan yang luar biasa banget, yang sudah gak sabar nih dari kemarin ya. Dari kemarin, eee sudah nggak sabar untuk ketemu sama teman-teman KSY. Benar yang disampaikan sama Kak Andreas, waktu kemarin kita sempat teleponan dan bicara banyak macam-macam tentang komunitas, dan keren banget teman-teman KSY bagaimana mengerjakan kehendak Allah di setiap wilayah, setiap daerah, setiap marketplace masing-masing. Nah, eh gitu ya prolognya. Terima kasih untuk teman-teman Penatua KSY, teman-teman leader dari KSY memberikan kesempatan buat saya untuk bisa sharing, gitu ya. Nah, perkenalannya tadi saya seorang pengacara gitu ya, seorang advokat, saya profesional di bidang itu, tapi saya juga memimpin salah satu komunitas, di Kota Semarang namanya God's Will Movement, teman-teman GWM gitu ya kalau kita menyebut, itu komunitas, di Kota Semarang dan kita sering ketemuan nih sama Ko Ferry, ketemuan sama teman-teman yang lain untuk bahas tentang komunitas. Itu saja perkenalannya, boleh minta tolong untuk ditampilkan PPT saya. Nah, teman-teman, sebelumnya, kemarin itu memang saya dikasih tema bulanan ya, itu dari Kak Andreas, bicara tentang honor and respect. Nah, waktu saya dikasih tema honor and respect, saya benar-benar cari tuh, dan benar-benar, apa ya, kayak benar-benar sulit untuk menemukan bagaimana sih honor and respect tuh masih relevan untuk kita anak muda, dan seperti apa sih honor and respect yang benar, tapi secara seimbang gitu ya. Seringkali kalau kita tuh tahu teman-teman di media sosial, berseliweran, itu bicara tentang generasi penerus gitu ya, saya sebut generasi penerus. Ada macam-macam nih, ada generasi-generasi yang lahir muda-muda ini. Nah, saya lihat, kemarin tanya sama Kak Andreas gitu ya, kira-kira teman-teman di KSI ini masuk dalam kategori generasi penerus gitu ya. Nah, di generasi penerus ini terkenal, kalau teman-teman tahu, terkenal ada banyak generasi di atas kita yang mengeluhkan. Kira-kira teman-teman pernah tahu nggak, keluhannya tuh apa saja sih? Ini nggak tanya jawab ya? Oke deh, berarti langsung ya. Misalnya keluhannya, eee, yang pertama ada yang suka bantah gitu ya, ada yang suka, eee, ngelawan, atau boleh deh ditampilin, lanjut deh, karena ini bukan tanya jawab ya. Sebenarnya, tema ini pernah saya bawain di teman-teman kemarin. Jadi kemarin hari Selasa kita komsel, saya sengaja untuk, eee, bawain tema ini karena saya pengen tahu dari generasi penerus ini responnya seperti apa. Nah, makanya hari ini saya juga pengen tahu dari teman-teman, kira-kira responnya kayak apa sih? Jadi real kemarin Selasa saya bawain ke teman-teman dan ternyata rame ya, bicara tentang keluhan terhadap generasi penerus. Teman-teman yang kerja, teman-temanku gitu ya, itu mereka pada cerita bahwa mereka sering konflik sama atasannya. Karena atasannya tuh usia-usia, kelahiran tahun 60, tahun 70 gitu ya, yang macam-macam terjadi. Misalnya ngambil kertas, jadi ada salah satu guru les, eee Kakak-kakak di sini mohon izin ya, saya ceritanya kayak temen gitu nggak apa-apa ya? Jadi, jadi kayak, ada satu temen guru les gitu ya, terus dia cerita ketika dia ngambilin, apa, kertas untuk
anak-anaknya belajar dan ternyata dia ngambil tuh 3 gitu ya. Nah, ternyata dia kena marah gitu, ngambil tuh 1 jangan 3. Nah, hal-hal seperti itu tuh sangat sering terjadi. Nah, padahal menurut, temenku temenku bilang, "Ngambil 3 tuh bukan pemborosan karena nanti kalau ada tambah anak lain, kita nggak usah ngambil khusus di dalam, kantor kayak bimbel gitu. Jadi sekalian." Nah, tapi menurut orang tua gitu ya, menurut, generasi di atas kita, mereka ngomong, "Ya jangan kayak gitu, nanti kalau memang kurang ya tambah lagi." Nah, itu salah satu contohnya. Terus, ada lagi ini, contohnya ketika teman-teman pernah dengar nggak kalau, pemimpin atau orang-orang di atas kita di tempat kerja itu mengeluh soal, kita generasi penerus yang pulang tenggo. Tenggo tahu ya? Jadi begitu jam 5 atau kalau di Semarang ya, jadi saya perkenalkan kalau di Semarang tuh kerjanya tetap ya teman-teman, jadi nggak kayak di Jakarta misalnya di Semarang itu misalnya, tenggo begitu jam 5 langsung keluar dari kantor gitu ya. Nah ternyata itu jadi keluhan gitu ya, jadi keluhan dan dirasani itu diomongin gitu ya, diomongin sama teman-teman sekantornya, "Kenapa sih kok kerja tuh nggak bisa, loyal, nggak bisa maksimal gitu, kerja kenapa harus jam 5 selalu pulang?" Nah, itu ternyata jadi masalah, tapi menurut temenku, jam 5 tuh sesuai dengan kesepakatan, ya kan. Kerja masuk jam 8, pulang jam 5, jam 12 istirahat 1 jam. Nah, jadi selesai ya, menurut temanku kayak, heran deh, kenapa sih kita juga dikeluhin kayak gitu ya. Nah, itu keluhan-keluhannya. Nah, ada lagi satu, kalau ini kisah nyata dari saya sendiri gitu ya, sebelum saya berdiri sendiri sebagai law firm, saya pernah, ikut, magang dan kerja di sebuah kantor hukum gitu ya. Nah, waktu saya kerja di situ, saya dapat gaji gitu ya. Saya dapat gaji, waktu itu saya digaji pada setiap tanggal 2. Nah, kalau setiap tanggal 2, terus bulan depannya saya tuh dapat keterlambatan gaji. Jadi pemimpin saya memberi saya gaji pada tanggal 12 gitu ya, terlambatnya 10 hari. Nah, ya sama, karena saya mengira kan saya memang punya tujuan ya, waktu saya magang, saya kerja, saya punya tujuan, saya memang mau cari pengalaman. Jadi ya sudahlah, untuk kerja, digaji terlambat nggak apa-apa. Nah, tapi ternyata gini teman-teman, setelah tanggal 2 digaji tanggal 12, yang saya mau tanyakan sama teman-teman, menurut teman-teman bulan depannya saya akan digaji tanggal berapa? Ya, pasti di tanggal, eee, pasti di tanggal 2, oke, tanggal 2 ya. Ternyata saya digaji pada tanggal 13, molor sehari gitu ya. Dan waktu saya tanyakan, pemimpin saya bilang gini, "Loh, kan gajinya cuman, terpaut 1 hari." Loh, gitu ya. Jadi waktu ekspresi saya waktu itu kayak saya, "Wuh, kok 1 hari? Kan dari tanggal 2." Nah, ternyata teman-teman singkat cerita ya, selama saya di sana, saya pernah sampai gajian itu kembali ke tanggal 30. Jadi karena mundur, jadi sampai 1 bulan itu artinya saya ndak digaji. Iya kan? Berarti 1 bulan saya kerja itu ikut siapa, kayak gitu loh. Nah, jadi teman-teman itu cerita yang, saya alami sendiri ya. Saya jadi bingung makanya untuk bicara tentang honor and respect. Nah, sebentar. Sabar ya, pemimpin-pemimpin sabar ya, ini saya langsung dikeluarin nih habis ini. Wah, jangan-jangan temanya malah mendukung pemberontakan, enggak. Benar, tapi saya memang bingung untuk menentukan honor and respect kalau hanya berdasarkan tindakan dan perasaan kita gitu ya, kayak atau apalagi dari omongan orang, itu kan bingung sekali. Padahal menurut kita, kita sesuai dengan kesepakatan. Nah, ada lagi cerita, eee teman saya kerja di salah satu perusahaan jamu besar gitu ya di kota Semarang, keren banget kalau teman-teman, tahu namanya. Terus waktu dia kerja di sana, ternyata di sana itu dapat, gini, jadi perusahaan besar tapi skala keluarga gitu ya. Jadi kita bisa bayangin ya perusahaannya, uh, perusahaannya nggak tahu nih namanya kok ada yang jadi perusahaan besar tapi
ala keluarga. Jadi pemimpin-pemimpin di situ tuh 4 bersaudara atau 5 itu keluarga semua gitu ya. Nah, kalau teman-teman tahu, mereka itu kalau mimpin, jadi setiap orang yang, direkrut, diberikan jabatan fungsional gitu, itu teman-teman, orang-orang yang sudah bekerja di sana selama minimal itu 15 tahun, ya, minimal. Dan pemimpin di situ misalnya manajer ya, itu sudah 27 tahun. Wah, luar biasa gitu ya, 27 tahun. Nah, teman saya kerja di situ, ketemu sama pemimpin yang sudah kerja selama 27 tahun. Dan ternyata waktu dia kerja dengan orang ini, dengan pemimpin ini ya, ada hal-hal yang lucu, yang kalau waktu itu dia ngeluh, "Ah, aku kayaknya ndak kuat deh, aku beneran ndak kuat kerja di sini, penuh tekanan, kayak aku bisa jadi orang aneh," gitu ya. Terus dia cerita sama orang tuanya, terus diomongi sama orang tuanya gini, eee, "Coba deh mentalnya diperkuat." Ini anak tuh jadi bingung, dapat omongan mentalnya diperkuat terus cerita sama saya. Nah, waktu cerita sama saya, begini ceritanya. Jadi ada hal-hal yang, contoh ya teknis seperti ini, kalau misal si teman saya ini dipanggil gitu ya, namanya Aufi gitu ya, "Wih, Aufi," terus Aufi datang ke kantor. Jadi kantornya tuh kayak, satu ruangan, terus di luar tuh ada banyak staf gitu ya, terus dipanggil, "Aufi," terus Aufi datang. Terus begitu datang, terus kan pasti tanya, apa yang dilakukan teman-teman gitu ya, kira-kira apa teman-teman? Pasti tanya dong, "Ada apa Bu?" Gitu ya. Kalau kita tanya, "Ada apa Bu?" Si ibu ini marah, karena ibu ini bilang gini, "Kamu kalau belum saya tanya, kamu nggak boleh ngomong. Jadi tunggu saya ngomong, jangan ngomong duluan. Nggak sopan kamu. Kamu tahu nggak? Kamu punya etika nggak?" Gitu ya. Terus si ibu ini hanya karena dipanggil, "Iya ada apa Bu?" Itu sampai ngomong, "Kamu punya etika enggak? Kamu tuh diajari enggak sama orang tuamu? Kamu tahu enggak kalau kamu kerja tuh harus ikut sama atasan, jangan seperti itu, enggak sopan." Kan orang bingung ya, ini apa sih sebenarnya? Itu satu. Terus keesokan harinya, dia cobalah ketika dipanggil, "Aufi," dia datang kan, ketika dia datang, "Teman-teman ini suara saya jelas ya, walaupun menggebu-gebu." Iya ya. Nafas saya juga ikut keluar gitu ya. Jelas ya? Oke. Terus waktu, si Aufi ini mencoba di hari kedua gitu ya, dia langsung begitu dipanggil, "Aufi!" Dia datang terus diem. Dan ibu ini, begitu ini diam saja, ibu ini langsung menghadap ke depan gitu ya, "Kamu niat kerja enggak sih? Kamu saya panggil ngapain diem dari tadi di situ? Kamu ngomong dong, ngapain kamu diem?" Nah, waduh, nggak ikut-ikut saya. Nggak ikut-ikut ya. Kalau yang komen di barusan saya nggak ikut-ikut. Tapi itu ceritanya. Nah, terus waktu si Aufi, teman saya ini cerita sama saya, jujur ya teman-teman, jadi jujur deh. Kalau misalnya apa yang saya bawakan ini juga salah, saya minta ampun gitu ya sama teman-teman penatua di sini, karena saya merasa kebingungan untuk menentukan bagaimana honor and respect kepada orang lain gitu ya. Kalau standarnya adalah tadi perasaan, kalau standarnya adalah keinginan pribadi, kalau standarnya itu tidak jelas. Nah, tapi hari ini saya makanya dari cerita-cerita tadi ya, saya pernah ngalami, teman-teman saya pernah ngalami. Justru saya ini saat-saat ini jadi orang yang mengadvokasi gitu ya, yang sering membela teman-teman yang, ditekan-tekan gitu ya. Karena saya merasa, "Loh, apa sih ini kok jadi ditekan-tekan?" Menurut saya semestinya nggak seperti itu, ya semestinya sesuai dengan kesepakatan gitu ya, sesuai dengan job desk, sesuai dengan, surat perjanjian kerja gitu ya. Nah, sekarang saya mau minta tolong next dulu satu kali. Nah, ini dia, keluhan terhadap generasi penerus. Yang pertama, mudah menyerah, pelin-pelan, egois, manja, enggan keluar dari zona nyaman, ingin sukses dengan instan. Tidak mudah diatur. Nah ini ya, yang kayak tadi ya. Terus kalau misalnya si Aufi keluar dari perusahaan itu, pasti kan pemimpin-pemimpinnya bakal bilang, "Ah, kamu tuh lemah mental, kamu tuh pasti nggak bisa kuat, kamu tuh nggak bisa bertahan dalam tekanan," gitu ya. Bahkan salah satu kalau kita itu ngelamar kerja itu cukup lucu ya teman-teman. Bekerja dalam tekan apa sih kerja kok ditekan-tekan? Ya maksudnya kerja tuh ya sesuai dengan porsinya itu menurut saya gitu ya. Kan kalau kalau seandainya saya jadi HRD atau saya menerima kerja, saya nggak akan ngomong ditekan-tekan ya, okelah.
malah jadi ini ya. Terus habis itu pemberontak, tukang lawan. Nah, di fase yang terakhir, di kalimat terakhir yang saya bilang tentang tukang lawan gitu ya. Nah, ini kan yang mau kita bahas nih, bicara tentang tukang lawan, honor and respect. Nah, tapi saya bener deh, saya beneran membela teman-teman ketika teman-teman ditekan dan ditindas gitu ya, yang tidak jelas. Teman-teman ternyata ada loh di tokoh Alkitab dan ada loh ternyata ayatnya gitu ya, yang bisa teman-teman pakai gitu ya, bukan untuk melawan ya, tapi untuk kita pelajari dulu. Tapi benar, ini mendukung kita. Next, boleh minta tolong? Nah, oh iya, sebentar, ini maunya ngebut terus. Ini ada satu slide gini ya. Tadi stigma yang dikasih sama kita hari ini saya pengen kasih identitas yang baru buat teman-teman gitu ya. Jadi kita mau kalahkan juga identitas yang sudah distigmakan buat kita. Boleh kita baca sama-sama, nggak usah on mic ya tadi ya, 2, 3. Kita adalah generasi yang sangat dekat dengan kebenaran. Nah, kalau saya bayangkan bahwa dikatakan ya teman-teman yang lahir di tahun 80-an ke atas, 90-an ke atas, 2000 ke atas, dikatakan generasi stroberi, generasi lemah. Menurut saya sih sebagai pemimpin generasi, kita nggak boleh memberikan label. Karena ini justru akan jadi spirit buat kita semua. Maka hari ini saya pengen kasih identitas yang baru buat teman-teman. Menurutku dan menurut Firman, kita adalah generasi yang sangat dekat dengan kebenaran. Kenapa? Karena kalau mau makan aja harus cari ulasan yang bintang 5 gitu ya. Jadi kita tuh tidak mudah dibohongi hanya karena promosi gitu ya. Itu satu. Kedua, kalau kita lihat baca berita yang hoak-hoak, orang tua kita tuh sangat cepat gitu ya. Misalnya kemarin ada berita tentang Rowan Atkinson sakit atau meninggal atau apa. Wah, kalau orang tua langsung, oh Mr. Bean mati, Mr. Bean mati gitu ya. Tapi kalau kita langsung lah logo hijau merah kuning Google-nya langsung dipencet, langsung kita lihat. Nah, terus kalau kita mau pakai jasa gitu ya, nih salah satunya saya sebagai law firm, menurut saya orang pasti akan datang dan akan percaya kalau orang tuh lihat dari ulasan ya kan. Kalau orang-orang dulu sih nggak pernah lihat, tapi kalau kita pasti lihat dari ulasan ketika ada bintang satu, kita pasti langsung aware, kita pasti langsung takut gitu ya. Nah, tapi bukan tapi. Jadi, teman-teman, saya mau sampaikan, kita benar deh adalah generasi yang sangat dekat dengan kebenaran. Setuju? Setuju? Saya setuju banget bahwa generasi ini dekat banget dengan kebenaran. Sama seperti hari ini terjadi di gereja-gereja, di komunitas. Kalau kita bicara firman, kita tuh tidak mudah langsung percaya, ya sih? Kita pasti akan searching. Bahkan ketika pembicara datang, kita sudah searching duluan. Kita tahu background pembicaranya siapa, ayatnya yang mau dibawa apa, gaya pembicaranya seperti apa. Nah, ini menunjukkan fakta-fakta bahwa generasi ini dekat dengan kebenaran. Ya, ini untuk sekali lagi memberikan identitas pada kita semua. Next, boleh minta tolong? Nah, ini yang tadi saya sampaikan ke teman-teman. Ada ayatnya loh ternyata di Kisah Para Rasul, gitu ya. Ini saya bacakan atau bagaimana? Oke, saya bacakan. Saya bacakan ya, teman-teman menyimak ya. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat, menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada Rasul Penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat, oleh Rasul dan Penatua, lalu menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Nah, saya berhenti sampai sini dulu. Saya mau ceritakan sama teman-teman sebelum ya. Saya mau ceritakan dulu sama teman-teman ya. Ini kisah yang akan mendukung bahwa yang pertama ada kejadian Paulus dan Barnabas gitu ya. Tiba-tiba ada orang datang nih, ada orang datang dari penatua gitu ya, dari orang-orang yang penting datang dan ngomong bahwa setiap orang percaya harus mengikuti tradisi Yahudi, yaitu harus disunat, gitu ya. Kalau tidak
mengikuti tradisi yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia, tahu enggak? Itu teman-teman itu adalah pemimpin yang sudah lebih dulu mengikut Kristus dan percaya, itu ya. Nah, kalau teman-teman tahu siapa Paulus dan Barnabas, mereka tidak terima gitu ya dengan komunitasnya, mereka tidak terima, terus mereka mau pergi sidang ke Yerusalem. Nah, saya mau cerita Barnabas dan Paulus. Paulus dan Barnabas ini adalah rasul yang tidak bertemu secara langsung dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau secara derajat atau kasta atau ring gitu ya, kalau kita ngomong kayak ring 1, ring 2. Nah, Paulus sama Barnabas bukan masuk dalam golongan rasul yang langsung bertemu diajar oleh Tuhan Yesus. Tentu dia ini junior atau dia ini newbie gitu ya teman-teman. Mereka ini bukan orang yang masuk dalam golongan orang penting di saat itu. Karena mereka ini pendatang baru yang kenal Kristus lalu jadi rasul, tapi mereka bukan orang sepenting para rasul yang 12 itu, apalagi Petrus, Yakobus, Yohanes gitu ya. Nah, dia ini ada di ring kesekian, tapi eh, waktu ada orang yang ngomong tentang adat istiadat ini, apa yang dilakukan Paulus dan Barnabas? Dua orang ini memutuskan untuk pergi kepada rasul dan penatua. Artinya apa? Untuk speak up, untuk ngomong, untuk diskusi, untuk dialog. Apakah harus nurut saja? Enggak. Jadi enggak ada tuh yang bilang kalau kita nih honor and respect hanya menurut saja. Jadi honor and respect itu juga salah satunya bicara tentang keberanian kita. Nah, kenapa Paulus dan Barnabas ini berani? Karena mereka sedang memperjuangkan keselamatan. Nah, ini yang jadi hatinya Allah. Nah, jadi poin yang pertama ya teman-teman yang mau saya sampaikan, honor and respect kita kepada Allah dan pribadinya harus lebih tinggi daripada apapun juga, daripada siapapun juga yang ada di dunia ini. Catat itu dulu ya. Yang pertama kita harus punya honor and respect yang paling dan tertinggi itu kepada pribadi Allah dan firman-Nya. Jadi enggak nih ngomong tentang kita harus honor and respect kepada manusia nanti dulu. Tapi yang pertama rumusnya Tuhan dan kehendaknya harus jadi yang pertama dan utama. Karena ini bicara tentang keselamatan. Jadi ini jadi hatinya Allah. Nah, lalu yang kedua, apa yang dilakukan Paulus dan Barnabas ketika tidak setuju gitu ya, bukan terus mereka pergi, bukan terus mereka keluar gitu ya, tapi mereka mengutamakan dialog, mereka mengutamakan laporan sama pemimpinnya, mereka membuka ruang diskusi kepada siapa? Penatua-penatua dan para rasul di Yerusalem. Asik ya, jadi kan tahu ya, kalau kita nggak setuju, bukan terus kita pergi. Kalau kita nggak setuju, bukan terus kita menjauh, tapi kita melakukan diskusi dan dialog. Nah, yang ketiga, yang seru nih di ayat 3 kalau teman-teman lihat. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Ya, dalam bayangan saya, orang yang diantar oleh jemaat, itu artinya jemaat semua menyetujui kan pemikiran mereka. Berarti mereka sudah diskusi kan, berarti mereka sudah memikirkan matang-matang. Dan mereka sudah tanya pendapat bukan dari asumsi pribadi, tapi memang sudah dipertanyakan pada orang banyak. Maka dia diantar. Diantar itu kalau saya bayangkan direstui gitu ya. Untuk ya akhirnya karena kita perlu diskusi dengan Petrus, Yakobus, Yohanes, dan rasul-rasul lain, maka diantarkan. Jadi ada dukungan dari komunitas. Nah, boleh Kak di next. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang bukan Yahudi harus disunat gitu ya, untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya, berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah telah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Next, Kak.
Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dan dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Nah, ada jalan keluar kan? Jadi ketika kita bukan hanya tunduk, tapi kita menghargai otoritas Allah, ketika kita membuka diskusi dan dialog kepada pemimpin, ketika kita dapat dukungan dari banyak orang, ketika kita sudah punya dukungan dari komunitas, ketemulah solusi. Nah, ternyata benar kan? Berarti yang dikatakan tadi orang tua tadi, yang dianggap sebagai pemimpin juga, itu tidak selalu benar. Nah, jadi kita ketika kita mempertanyakan sesuatu, ketika kita memperjuangkan apa yang Allah kehendaki, itu bukan sebuah pemberontakan di mata Allah. Kalaupun kita distigma negatif oleh manusia. Nah, boleh next, Kak? Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Katakan, amin. Jadi kita sepakat, kalau Kristus itu jadi Tuhan, kalau Tuhan berarti hamba harus ikut Tuhan. Bukan pada manusia yang lain. Bukan pada apapun juga yang ada di dunia ini. Ya, ini spiritnya ya teman-teman. Jangan ditelan mentah-mentah gitu ya. Tapi ini tolong spirit ini cermati dulu sehingga kita menaruh ya kehendak Allah nomor satu. Boleh next lagi Kak? Ya, satu ini yang tadi ya. Boleh lagi Kak? Sekali lagi. Nah ini dia. Kalau teman-teman mau lihat, tadi saya rangkumkan ya. Honor and respect kita kepada pribadi Allah dan firman-Nya harus paling dan melebihi siapapun dan apapun yang di dunia ini. Harus belajar punya semangat diskusi dan dialog terbuka. Sebelum mengutarakan pendapat, punya penasihat yang benar sebagai pembanding opini kita. Yang diakomodir itu harusnya kepentingan orang banyak gitu ya. Jadi bukan pendapat kita sendiri. Nah, kayak teman-teman kalau bicara tentang honor and respect gitu ya, ketika kita memutuskan kita punya iman, kita hidup dalam kebenaran. Mungkin orang tua kita tidak seagama, mungkin orang tua kita berbeda kepercayaan dengan kita. Tapi kan kita harus tetap ikut sama Allah. Jadi kalau yang dikatakan misalnya hanya menghormati ayah dan ibumu, terus kita tidak ikut pada kehendak Allah, kan jadi salah. Nah, kira-kira contohnya seperti itu, teman-teman bisa nangkep ya. Maka kehendak Allah setuju kan, itu jadi nomor satu. Yang lain jadi turunannya. Tapi bicara tentang cara, nah ini yang saya mau sampaikan. Kadang-kadang kita tuh tidak memahami harus tunduknya sama Allah, tapi kita kepingin menyampaikan pendapat kita pribadi, sehingga caranya salah. Sehingga kita seringkali mengabaikan cara yang benar. Contoh, kalau Paulus dan Barnabas tadi memberikan semangat diskusi dan dialog terbuka gitu ya, itu kalau saya bayangin kalau orang tua kita berbeda pandangan, berbeda pendapat sama kita nggak boleh terus jadi kurang ajar sama orang tua, itu yang dimaksud. Harusnya kita bisa diskusi sama mereka, harusnya kita juga belajar untuk memberikan argumen yang baik, memberikan contoh yang benar. Nah, itu baru bisa klop. Nah, jadi enak ya, saya belajar bener deh, gara-gara dikasih ayat ini, saya belajar ayat ini kayak, iya ternyata anak respect itu seru, dan memberikan kita tuntunan yang benar, bukan sekedar nurut, bukan sekedar tunduk karena tidak tahu apa-apa gitu ya. Ya pokoknya katanya gitu, ya aku memang disuruh gitu, enggak. Jadi anak respect ini benar-benar mempertahankan prinsip sebenarnya. Nah, jadi teman-teman bisa uh, belajar mulai hari ini untuk punya honor and respect prinsipnya ketiga hal ini. Nah, boleh deh Kak di next lagi. Ada lagi salah satu ayatnya gitu ya. Salah satu ayatnya, Raja Mesir memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu apa? Takut akan Allah
dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Makanya teman-teman sebagai generasi penerus kita harus punya ketajaman, kedalaman nilai, ketajaman spirit untuk menentukan apakah itu kehendak Allah, apa itu kehendak kita sendiri. Sehingga kita suka-suka kita kalau speak up. Kalau speak up-nya itu kehendak Allah, maka it's okay. Tapi kalau itu ternyata asumsi kita sendiri, keinginan kita sendiri gitu ya, ya jangan. Nah, kan gitu. Contoh, kalau kita sudah dapat kesepakatan di kerja, misalnya kerja dari Senin sampai Sabtu, terus setiap Sabtu kita izin. Terus kalau ditegur sama atasan, terus kita marah, ya kita yang salah gitu loh. Karena kita sudah berdasarkan kesepakatan dan itu keinginan kita, bukan kehendak Allah. Tapi kalau dalam pekerjaan ternyata kita disuruh memalsukan nota, disuruh mengambil bagian yang bukan bagian kita, nah baru itu speak up, baru itu ngomong, karena itu bukan kepentingan kita, bukan karena kita malas, bukan karena kita abai dengan kerjaan kita, tapi karena kehendak Allah yang harus diperjuangkan. Jadi sama seperti ini. Contohnya ya, bidan. Bidan ini tidak nurut teman-teman sama perintah raja, bayangin. Walaupun ada ayatnya yang saat ini dikatakan, turutilah pemimpin-pemimpinmu gitu ya. Apakah itu pemimpin rohani, apakah itu penguasa-penguasa di negara, ya iya memang, tapi harus dilihat lagi bagaimana dalam pelaksanaannya supaya kita bisa punya ketepatan. Maka kalau kita jadi generasi penerus tidak punya ketajaman spirit dan kedalaman nilai, kita akan kalang kabut menghadapi honor and respect. Kita akan berpikir menurut kita. Nah, akhirnya kalau kita diombang-ambingkan ya kita cuma nurut. Atau sebaliknya, karena kita merasa kita ini generasi penerus, jangan nurut sekalian. Pokoknya lebih baik susah bekerja sendiri. Saya tidak mau kerja sama orang. Itu salah ya teman-teman. Spirit yang salah ya. Maksudnya gini, kalau kita memang mau buat kerja sendiri, bukan karena kita tidak bisa menundukkan karakter kita, tapi karena Tuhan memang kasih visi, karena kita sudah belajar, karena memang sudah waktunya. Tapi bukan karena kita males diatur sama orang, bukan karena kita nggak mau untuk diperintah sama orang lain yang lebih tinggi daripada kita. Ada amin? Oke, boleh next teman-teman. Iya, tapi sekarang saya juga mau sampaikan sebagai penyeimbang gitu ya. Kalau tadi kalau tadi saya sudah belain teman-teman nih supaya teman-teman bisa speak up, supaya teman-teman tidak merasa terintimidasi ketika teman-teman tuh ngomong gitu ya, ketika ketidakbenaran dialami oleh teman-teman itu teman-teman sampaikan. Tapi satu lagi saya mau kasih penyeimbang. Kak, kalau nggak salah ini saya sampai jam 22 ya, betul ya? Atau 2145 ya? Jam berapa, Kak? Bebas, bebas, bebas. Oke. Okay. Kak, yang bener loh. 15 menit lagi boleh. Oke, ya 15 menit lagi boleh. Oke. Udah selesai ya harusnya ya? Maaf. Oh, belum. Ya, saya lanjut ya. Nah, di 2 Yohanes 1 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan lagi buat teman-teman. Dan sekarang saya mengatakan kepadamu ibu, gitu ya, ada seorang yang namanya Yohanes ngomong sama ibunya, supaya kita semua saling mengasihi. Perintah ini bukan perintah baru yang saya tulis bagimu. Perintah ini sudah ada pada kita sejak semula. Dan yang dimaksud dengan mengasihi adalah kita harus hidup menurut perintah-perintah Allah. Dan inilah perintahnya yang saya tegaskan, hendaklah kita hidup di dalam kasih, seperti yang sudah kita dengar sejak semula. Wih, teman-teman, waktu saya baca ayat ini, saya merasa Yohanes ini keren banget, berani menasihati ibunya. Bayangin, kalau seseorang itu berani menasihati orang tuanya, pasti dia melakukan dong di rumah, pasti dia sudah clear dong, pasti dia jernih di rumah, ya enggak sih? Kalau orang enggak jernih, kalau orang belum melakukan apa yang dia sampaikan, terus dia ngomong, oh pasti digetok sih sama guru, sama orang tuanya gitu ya, pasti dipukul teman-teman, atau pasti dikucilkan gitu ya. Kamu ya bisa ngomong, kamu suruh mama untuk bersih-bersih, untuk jaga kebersihan, tapi kamu aja kamarmu berantakan. Nah, kan gitu ya contohnya ya. Jadi pasti Yohanes ini sudah melakukan. Pasti ibunya melihat betul contoh yang nyata, kehidupan yang jernih yang diberikan Yohanes ketika ada di rumah.
ketika ada di tengah-tengah pekerjaannya, ketika ada di tengah-tengah masyarakat, di kampungnya gitu ya. Yohanes ini pasti bersih, teman-teman, berani ngomongi orang tuanya. Lagian ya, yang diomongin ini bukan omongan yang remeh loh. Ini ngomong hidup menurut perintah Allah. Wih, menakutkan ya. Anda boleh pemimpin, Anda boleh PKS, pemimpin kelompok sel, Anda boleh orang hebat di luar sana. Tapi untuk ngomong sama orang tua, kalau Anda berani, the best, gitu ya. Saya belajar bahwa di rumah itu nggak sembarangan kita ngomong sama orang tua. Karena kalau kita ngomong sama orang tua, artinya orang tua menaruh respect juga sama kita. Ya nggak sih? Nah, kalau orang tua saja melihat apa yang kita kerjakan, melihat apa yang kita lakukan, lalu kita speak up, pasti orang tua, siap anakku, aku akan mendukung apapun yang kamu lakukan. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin kita di kerjaan, pemimpin kita di komsel, pemimpin kita di komunitas. Kalau Anda dan saya melakukan dengan jelas semua firman-Nya, lalu kita ngomong, orang pasti akan menaruh hormat. Nah, saat yang bersamaan kita sedang menaruh hormat kepada mereka yang memimpin kita. Ya nggak sih? Jadi anak-anak respect ini bukan seperti nunduk-nunduk ketika ngomong, bukan ngomong dengan nada yang pelan gitu ya. Seringkali kita mengasumsikan anak-anak respect sebatas ekspresi, bukan. Tapi ini spirit, ini value yang kita punya. Apakah kita bisa mengaplikasikannya? Nah, jadi teman-teman boleh di next, Kak. Boleh di next. Iya, jadilah pelaku kebenaran sebelum menyatakan yang benar. Boleh di next lagi. Ada 6, Kak, kalau nggak salah. Boleh lagi, Kak. Oke, oke, oke. Iya. Yang pertama, jadilah pelaku kebenaran sebelum menyatakan yang benar. Yang kedua, membangun setiap hubungan kita di atas dasar kasih dan kebenaran. Nah, tadi cerita Yohanes ya, seringkali kita kalau dekat sama orang, kita nih malah nggak berani ngomong. Aneh ya sih? Kalau kita semakin dekat, kita malah nggak berani ngomong kasih dan kebenaran. Kita cuma akan ngomong tentang kasih gitu ya, saya menerimamu, tapi kebenarannya jadi lewat. Nah, Yohanes kasih contoh yang bagus, membangun setiap hubungan di atas dasar kasih dan kebenaran. Semakin dekat hubungan, semakin mudah untuk menyatakan kebenaran. Pegang prinsip ini. Jadi kalau kita itu punya pasangan, kita itu punya sahabat, kita ini punya pemimpin, semakin dekat bukan semakin takut, tapi semakin mudah untuk menyatakan kebenaran. Jangan karena kedekatan, kebenaran kabur demi sebuah kepentingan pribadi. Nah, ini yang saya mau ngomong. Jadi anak and respect ini contohnya ya, kalau teman-teman pernah bilang ya, kalau teman-teman pernah dengar ya, anak and respect ini bukan bicara tentang menjilat, gitu ya. Kalau bahasa orang Semarang, kalau Jakarta benar nggak menjilat gitu ya. Bahasanya apa nih ya kan? Kalau teman-teman tahu ya, nah saya juga mau kembalikan definisi honor and respect pada kebenaran, bukan pada yang orang maksud. Seringkali kita jijik ya, melihat orang yang menghargai atasan sampai kayak gitu, terus kita merasa, ih, jadi penjilat. Nah, enggak boleh loh. Memang bukan itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau teman-teman itu sedang melakukan praktek-praktek itu, bertobat. Itu juga enggak boleh. Jadi kalau kita melakukan itu sebuah kesalahan. Nah, karena ini yang saya tulis di poin 4 ya. Jangan karena kedekatan gitu ya, kita pengen dekat sama pemimpin kita. Kebenarannya kabur demi sebuah kepentingan pribadi. Tapi honor and respect itu lahir karena kita mengasihi, seperti yang dikatakan Yohanes. Honor and respect tidak boleh lahir karena rasa takut. Misalnya takut kehilangan. Kalau teman-teman sebagai anggota Komsel ya, Anda takut ketika menyatakan kebenaran sama PKS-mu, sama pemimpin kelompok sel. Terus kita takut nanti dia tidak percaya sama aku lagi. Ini rasa takut, tidak boleh. Terus kepentingan pribadi yang tadi mendapat pengakuan, mendapat promosi. Aku mau siap-siap nih jadi pemimpin kelompok sel nih, jadi aku harus baik-baik. Enggak, teman-teman. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Kenaikan gaji, berkat, semua itu datangnya dari Tuhan. Jadi nggak boleh kita melakukan praktek honor and respect ini bicara tentang rasa takut ataupun kepentingan pribadi. Nah, saya tadi ngoceh terus ya. Teman-teman pasti rame ya di telinga ya. Teman-teman boleh baca dulu ya yang ke-6 poin ini. Benar-benar deh. Nah, jadi saya mau ngomong juga
kalau kita ini anak respect gitu ya, beneran deh, eee, anak respect tuh harus dikembalikan pada definisi yang benar, bukan tentang menjilat, tapi karena mengasihi. Jadi kalau teman-teman itu harus menaruh rasa hormat, tunduk dan taat pada orang tua, pada pemimpin, pada kelompok eh, pemimpin komunitas, pada pemimpin kelompok sel, pada atasanmu, pada bosmu di kantor, di tempat kita bekerja, pada dosen, pada guru, teman-teman yang masih sekolah, karena kita mengasihi mereka, bukan karena kita kepengen punya agenda pribadi, bukan karena bukan supaya kita bisa mengamankan diri kita. Benar-benar, maka anak respect itu jadi hal yang indah dan mulia, bukan lagi bicara tentang yang dunia lakukan. Nah, makanya kita juga tidak boleh mempraktekkan apa yang dunia lakukan. Waktu kemarin teman-teman aku komsel sama teman-temanku di Semarang, terus saya cerita tentang ayat ini ya, saya bilang, teman-teman parah deh kalau ternyata teman-teman bukannya, masih dua-duanya parah. Kalau teman-teman melakukan unrespect untuk menjilat, itu parah banget, dan itu menjijikan sekali. Sebaliknya, kalau ternyata teman-teman ketika di kantor, di luar sana, teman-teman ternyata justru kurang ajar sama orang, itu juga hal yang menjijikan sekali. Jadi dua-duanya sama-sama salah. Nah, harusnya dikembalikan pada definisi yang benar. Boleh next, Kak? Nah, boleh baca ini ya teman-teman, 2, 3. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar koliknya. Koliknya itu Tuhan ya teman-teman, walaupun bahasanya mirip-mirip sama yang di sebelah, tapi koliknya ini Tuhan. Nah, saya kasih tahu sama teman-teman, jangan lagi saling mendustai. Ih, malu loh, bener. Kita hari ini berkomunitas ya, dengan teman-teman yang ada di sini. Di sini kelihatan baik semua, tapi ternyata di kantor, di kampus, di sekolah, di rumah berantakan. Orang melihat kita bukan punya spirit respect yang benar, tapi orang lihat kita sebagai penjilat. Orang lihat kita sebagai orang yang kurang ajar. Orang lihat kita nggak punya karakter yang sama saat di komunitas. Itu benar-benar kita sedang main bohong-bohongan. Kita sedang saling mendustai. Itu lebih parah sih daripada ikut komunitas gitu ya. Itu lebih parah sih daripada orang yang kenal kebenaran, dan akan lebih sulit untuk kita bertobat. Makanya teman-teman, yuk sama-sama jadi orang yang jangan saling mendustai. Jadi orang yang apa adanya aja lah. Nah, apa adanya jangan, ya udah aku bobrok aja, bukan ya. Tapi apa adanya itu karena yuk kita sama-sama membangun diri. Jadi yang seperti gambaran koliknya. Kan nggak mungkin Tuhan itu jadi seorang yang penjilat gitu ya, ketika datang ke dunia, terus orang-orang Farisi semua uh, jadi penjilat di depan mereka semua. Nggak ada tuh salib hari ini. Nggak ada keselamatan yang terjadi sampai pada kita kalau Tuhan punya mental dan spirit penjilat. Begitu juga kalau Tuhan punya spirit pemberontakan terhadap kehendak Allah, dia nggak mungkin datang ke sini. Dia akan memberontak. Wong di surga enak-enak kok, ngapain datang ke dunia? Ngapain harus di sini? Nah, kalau dia punya spirit pemberontakan, spirit yang tidak respect pada kehendak Allah, dia akan mangkir dari panggilannya yang mulia. Nah, yang terakhir, gambar terakhir, janji Kak. Ini dia, satu lagi Kak, satu lagi. Nah, kenapa sih saya kasih tema jernih dari dalam gitu ya? Dan saya juga tidak jelasin sih jernih dari dalam sejak awal, hanya di slide terakhir ini. Dan saya mau kasih contoh, teman-teman, hidup kita ini seperti kolam. Kalau saya gambarkan kita ini seperti kolam. Coba deh teman-teman lihat, kolam itu bagus yang mana teman-teman? Gak ada yang bagusnya, ya kan? Gak ada bagusnya, sama-sama tidak jernih. Teman-teman ya, kalau kita itu punya hidup yang tidak jernih, orang lain yang melihat hidup kita nggak akan mau percayakan diri pada kita. Sebagai pemimpin, kalau kita memimpin, kita berkata sebagai murid Kristus, lalu kita mau memuridkan teman-teman kita. Kalau hidupmu nggak jernih, nggak bisa dilihat, keputusanmu tuh sering nggak nyambung gitu ya. Kalau saya bilang sama teman-teman, keputusanmu tuh antara satu dengan satu tuh nggak bisa diurutin kebenarannya.
Yang satu bilang mau hidup benar, jaga kekudusan, mau punya murid-murid, mau berdampak buat jiwa-jiwa, tapi pacarannya nggak benar. Nah itu salah satu yang kita maksud keputusan hidup kita tuh nggak nyambung. Nah kalau keputusan hidup kita nggak nyambung, ada lagi deh contohnya, misalnya kita ngomong kita ini jadi pemimpin di generasi, tapi kita nggak bisa kerja dengan benar di hadapan Allah. Itu adalah contoh yang keputusannya itu nggak bisa nyambung. Apa yang diomong nggak nyambung sama keputusannya. Nah, saat seperti itu kita sedang jadi kolam yang tidak jernih. Maka orang lain nggak mungkin mau mendekat dan mempercayakan dirinya sama kita. Kolamnya ada, teman-teman. Airnya ada, tapi orang nggak mau masuk di dalamnya. Kenapa? Karena takut di dalamnya mungkin jangan-jangan ada apa? Satu, ada bakteri, ya kan? Terus kalau yang hijau gelap itu mungkin bisa ada buaya, ya kan? Di dalamnya atau biawak atau predator atau apa yang kita nggak tahu. Orang takut dan seringkali hidup kita nih bisa jadi seperti itu loh kalau kita nggak jernih. Kalau ternyata di komunitas, di keluarga, di sekolah, di kantor, di kampus kita jadi orang yang beda. Orang nggak bisa lihat hidup kita dengan jernih dan clear. Maka orang takut untuk mempercayakan hidupnya kepada kita. Nah, boleh next, Kak. Tapi kalau kolam kita kayak gini, kalau hidup kita ternyata bisa dilihat sama orang. Wih, saya sambil searching lihat ini aja, saya jadi kepikir, wih, renang asik ya, udah lama nggak renang ya. Teman-teman bisa lihat nggak sih kalau teman-teman mungkin di apa Google Meet ini kecil ya, tapi kalau teman bisa zoom gitu ya, itu menyenangkan sekali. Lihat biru-biru jernih, kayak kita bisa masuk di dalamnya. Begitu juga kepemimpinan kita, begitu juga hidup kita di mata orang lain. Kalau orang lain lihat hidup kita dengan jernih, dengan enak gitu ya, bisa melihat setiap keputusan kita dengan jelas, bisa lihat karakter kita luar dalam, di rumah sama, di kantor sama, di gereja sama, di komunitas sama. Wih, jangan kan orang mempercayakan, bila perlu orang mau masuk terjun di dalamnya, pasti orang akan sangat pengen dan ngomong sama kita, Kak tolong dong muridin aku, Kak tolong dong jangkau aku, Kak tolong dong aku juga mau hidup yang seperti Kakak. Nah, jadi saya mau ngomong jernih dari dalam, itu menentukan bagaimana definisi kita tentang honor and respect. Bagaimana menentukan hidup kita di hadapan Tuhan, menentukan hidup kita di hadapan pemimpin kita, menentukan hidup kita di tengah orang-orang yang kita muridkan. Nah, maka teman-teman harus kejar hidup yang jernih dari dalam, lebih daripada semua aksesoris. Semuanya kita kerjakan. Kita boleh pintar ngomong, kita boleh jadi orang yang kelihatan ramah, orang yang sangat senang hubungi orang lain gitu ya. Tapi kalau kita tidak punya kejernihan, mari kita sama-sama kejar itu. Mari biar firman malam ini boleh mengevaluasi hati kita, bisa boleh mengevaluasi kehidupan kita. Apakah kita sudah punya honor and respect yang benar di hadapan Tuhan? Apakah kita punya honor and respect yang benar ketika kita ada di tengah-tengah marketplace? Nah, itu saja teman-teman pesan firman Tuhan malam ini. Saya berdoa benar untuk teman-teman KSY supaya kita semua bisa punya kehidupan yang jernih dari dalam. Tuhan Yesus memberkati. Saya